Jadinya gampang dapet teman. pakai intuisi. Ini potensinya bisa dekat banget. Memang kalau dia lebih muda dari kakak, ini bawaannya jadi kayak cewek ya, ngambek-ngambekan gitu loh kak. Biasanya kalau dia ngambek, kalau kakak balas ngambek, dia tambah ngambek tuh. Kalau kakak menurut dia emang dia lebih muda ya kak ya. Tapi kapan dewasanya begitu ya? Tapi perasaan sih ininya ya, maaf ya kalau aku belibet-libet. Perasaan dia intinya tuh katanya masih bagus banget. Cuman aku takut tuh sifat dia nggak berubah loh kak. Bisa begini, kalau kakak tuh yang mengayomi dia terus, yang ngingetin dia terus gitu loh. Yang aku saranin ya, ngingetin, ngayomin sebagai pasangan, bukan untuk sebagai anak. Nanti dia kira emang kamu ibu gue gitu. Kalau dari perasaan intinya masih bagus ya kayak ini memang kelihatannya dia ngambekan, ngambek banget sih ini. Saranku diemin dulu dah, ya diemin dulu. Tapi kakak boleh chatting mungkin sehari dua hari, satu kata dua kata tiga kata aja kamu udah makan belum gitu ya. Ini kedepannya kalau udah jadian pasti akan ada aja pertengkaran, dipertahankan dengan rasa nyaman dan juga butuh waktu istirahat. Nyaman dipertahankan, rasa kasih sayang di antara kalian berdua yang kelihatannya bakal udah jadian nih, udah ada lovers. Ketemuan iya berarti ini nggak lama udah langsung jadian nih ya, amin ya, bagus sekali. Kalau masih pendekatan, ini kedepannya bisa ada pertengkaran, sekali lagi dipertahankan dengan cara butuh waktu istirahat, butuh me time, gamblang aja jangan dibuat bosan ya. Dia juga butuh waktu me time untuk kerjaannya, butuh waktu me time untuk apapun yang harus dia kerjakan di sana. Sedangkan kakak juga sebaiknya juga harus ada me time untuk kakak sendiri, kesibukan kakak sendiri. Ini kalau istilahnya ya, suami istri aja tuh cinta-cintaan tapi masing-masing tuh harus ada jarak dalam artian ya, untuk gamblang nggak bosan gitu kak. Rumah tangga king dan queen suami istri, dia bisa dikatakan page yang paling bawah ya. Pentago juga dia mencari uang gitu di rumah kakak. Intinya dia kenal, tapi dia menjaga jarak. Bukan salah itu cewek ada niat jelek, bukan niat jelek ya, mungkin awalnya niatnya membantu banget, cuma harus diwaspadai, hati-hati jangan sampai tuh cewek melebihi apa yang harusnya tidak dia lakukan. Seperti harus kakak kasih paham kalau kakak dia udah punya istri. Saranku kalau dia bukan untuk dimarahin ya kak, jangan berantem ya, aku bisa kalah oke. Cuma kalau dari soal pekerjaan, kalau misalnya dia pergi kemana, kalau misalnya kakak nanya aja, aku ikut boleh ya. Kalau dia kemana sebisa mungkin kakak ikut deh ya. Jadi dia mau ketemu siapa, meeting di mana, apalagi kalau bukan meeting di kantor ya, kalau cuma mau ketemu networking di cafe, kakak ikut aja. The Fool itu jika belum ada komitmen ya, like orang bodoh, tapi namanya lumrah ya, karena belum ada komitmen. Sama kakak ada perasaan, tapi sama orang lain, sama cewek lain, dia juga bisa ada perasaan, masih membuka hati, perasaan, pikirannya terhadap orang lain seperti itu. Apalagi kalau kalian habis marahan, kalau udah minta maaf sih dimaafin sih, karena perasaannya masih ada kalau The Fool ini. Tapi karena belum ada komitmen, dia tuh kayak masih membuka perasaan, hati, dan pikirannya terhadap cewek lain seperti itu. Kalau ditanya hubungan ke depannya ya, harusnya sebenarnya kalian berdua tuh harus segera ada komitmen. Kamu tanya ke dia, kita tuh apa ya statusnya, komitmennya. Minimal pacaran yang tidak dirahasiakan, bukan HTS-an. Kalau diajak HTS-an jangan mau. Itu kalau HTS-an anak cowok ya. Seperti itu. Ini kalau udah The Wheel of Fortune ya, Major Arcana 10, memang bisa dikatakan ya, semesta mendukung kalian loh dalam percintaannya. Keberuntungan dalam percintaan. The Hermit, kewaspadaan menambah ilmu. Ini sepertinya dia tuh tidak waspada dalam percintaan ya. Laika sang petapa waspada, tidak ingin saling menyakiti. Dia tidak ingin menyakiti kakak dan juga dia tidak ingin disakiti oleh kakak, dan menambah ilmu, makanya dia pengen lebih paham lagi kakak sebenarnya seperti apa. Ini kok udah seperti ini ya. Dalam artian dia suka dengan, bukan dia tuh pengen tahu kakak sukanya apa, nggak sukanya apa. Ya. Ini percintaan, keberuntungan dalam percintaan, kayak dia merasa beruntung pernah ketemu kakak, beruntung pernah mencintai kakak, bukan pernah ya. Berharap lebih sih dia. Ini kayaknya pendekatan dia akan terus dia lanjutkan, pengen terus ngajak nikah. 4 piala bertolak belakang dan tidak puas, ini yang dia rasakan. Kalau kakak tuh belum ngasih keputusan. Yang dirasakan oke lah 9 tokat pemulihan cadangan kekuatan. Kayaknya ada sesuatu yang harus dipulihkan supaya dia tuh mau nerima aku. Kalau dikatakan seperti ini ya kak, pertanyaan kakak, dia ngajak nikah tapi kakak ragu.
memang dia nggak suka kalau kakak ragu, tapi bagi dia tuh bisa lah ya. Kayaknya kalau kakak bilang kamu tunggu aku ya, karena aku tuh masih mau kuliah, aku masih mau kerja, kayaknya dia mau nunggu deh ya, karena 9 tongkat pemulihan cadangan kekuatan. Intinya keraguan kakak soal apa, tapi dari dianya sih serius, karena udah rumit sampai apa ya. Kalau kakak belum bisa ngasih jawaban ya, memang dia nggak puas dengan jawaban kakak, tapi bagi dia nggak apa-apa lah, saatnya untuk pendekatan lebih didekati lagi, karena pemulihan cadangan kekuatan tuh bukan hanya soal pertengkaran aja kak ya, tapi kayak sesuatu kalau misalnya kakak belum bisa ngasih jawaban itu kayak dia bakal terus deketin kakak ya. Katanya dia serius sih kak. 2 kartu ini belum serius banget, pejuara 10 dan 9 ya. Ini maklumnya kalau kakak belum bisa ngasih jawaban ya, dia puas. Dia bukan dia marah, tapi dia akan terus pemulihan ya, perbaikan untuk bisa benar-benar mengetahui kakak sukanya apa, kakak nggak sukanya apa, seperti itu. Kalau ragunya sama dia, kelihatannya sih dia bukan orang yang perlu diragukan sih kak, apalagi kalau dia sudah mau kenal dengan keluarga kakak ya, karena namanya juga mau menikah ya, pasti dia harus kenal dengan keluarga kakak. Kalau keraguan dari sisi kakaknya, yang kakaknya memang belum siap untuk nikah, kakak bilang ke dia ya, katanya dia mau nunggu nih. Oke, coba kita. Dari tadi aku sepi, nggak ada yang nanya kalian mah. Nah, yang BPJS itu loh yang gratisan. Aku bacakan gratisan ya, tapi itu prioritas 30. Ini cover cepat, pesan semesta untuk. Jadi aku sempat sepi lama loh, kalian gak ada yang nanya ya, mungkin kalian baru masuk ya, kebiasaan mah kayak pasar ya, nunggu rame dulu tuh toko baru deh kalian datengin. Yang ada ngantri, kalau nggak mau ngantri kalian keluar. 1, 2, 3. Nah kalau kalian masih di sini aku bacakan yang tidak pakai koin. Pesan semua 1, 2, 3. Kalau pesan semesta kan 4 tongkat keserasian, peningkatan dalam segala aspek, bukan hanya kasih sayang aja ya, bukan hanya kasih sayang asmara kak. 4 tongkat itu peningkatan, fondasi ya, sukses, bisa lebih sukses lagi ya, fondasi dalam kakak mengerjakan pekerjaan kakak yang akan menghasilkan suatu kesuksesan. Kenapa itu kayak dia ada gemak ya, karena kadang sok esok. Kakak tuh ngasih jangan galau kayak si Anggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu nggak terima ngomel-ngomel. Dan nama kamu tuh siapa? Oke, masa depan 1 dari kartu ini ya. Amin sih, uang yang mengalir ya. Kartu kedermawanan akan ada yang membantu kamu. Ini tutukan cukup bacakan loh, makanya jangan dipirit dari awal. Gratisan juga aku bacakan. Aku bacakan bapak 2. Oke, sekali lagi. Katanya kan ada yang membantu kamu ya dengan 6 pentakel, kartu kedermawanan, take and give. Itu bisa dari pekerjaan kamu, bisa dari seseorang ya yang benar-benar kayak mau membantu kamu. Karena namanya percayalah bahwa itu bisa akan terjadi pada kamu ya, sesuai dengan perjuangan kamu ya. Dalam percintaan juga, kalau kamu udah punya pasangan terus semakin mesra, the lovers, asalkan jangan terlalu ada waspada orang ketiga ya. Karena kalau udah punya pasangan, oke lah, dalam percintaan the lovers, percintaan yang baik. Seperti itu. Telat kau, sumpah ya. Udah ngasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nambah lagi 17, udah kebacain 3. Bodoh amat, udah kubacakan. Tadi pertama 6 pentakel, kartu kedermawanan, uang kamu akan meningkat, amin. Lalu soal asmara, the lovers, keserasian ya, peningkatan dalam asmara, amin ya. Lalu ketiga pesan semesta, percayalah pada hal yang tidak mungkin, udah kubacakan 3. Ngelek lagi, dia tuh bisa jadi kayak suatu keuangan ya, kerjaan dia yang belum beres, restu orang tua, keluarga juga harus dijalani. Ini wheel of fortune, keberuntungan dalam percintaan. Keberuntungan dalam percintaan tuh seperti dia benar-benar sayang lah sama kakak ya. Di Eropa tuh Majorana 5 the teacher ya, yang kalau dalam asmara ya ujung-ujungnya di penghulu memang akan menuju ke arah suatu pernikahan yang didasari 8 tongkat dalam asmara, itu rasa kasih sayang. Jadi kalau ditanya ya, pertanyaan awal kakak ya, kalian sudah berpacaran, cocok atau tidak untuk menikah ya, bukan karena dalam setiap hubungan pacaran pasti ada percekcokan, bukan berarti nggak cocok ya. Ini dia serius sih ya untuk suatu pernikahan itu.
Nah ini kalau kecemasan dia ya, was-was dan cemas, tandanya dia tidak menyepelekan apa janji yang sudah dia utarakan. Ini bisa jadi halangan dalam